Pernah nggak kalian ngerasa waktu tuh kadang kayak cepet banget berlalu? Tiba-tiba udah sore, tiba-tiba udah weekend, bahkan tiba-tiba udah tua. Tapi gimana kalau waktu bisa berjalan lebih lambat? Bukan cuma perasaan kita aja ya, tapi beneran secara ilmiah waktu jadi lebih lambat. Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah, tapi ini beneran ada penjelasan ilmiahnya. Time, the gravity on that planet will slow our clock compared to Earth's drastically. I bet. Well, every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Jadi gini, di dunia fisika, khususnya teori relativitas dari Einstein, waktu itu nggak selalu mutlak. Artinya, waktu bisa berjalan beda, tergantung kondisi. Misalnya, kalau kalian lagi duduk santai di rumah, waktu mungkin terasa biasa aja. Tapi kalau kalian naik pesawat dengan kecepatan tinggi, atau berada di dekat benda yang masanya besar, seperti lubang hitam, waktu di sekitar kalian bakal berjalan lebih lambat dibanding orang yang ada di bumi. Ini bukan dongeng, tapi udah terbukti lewat eksperimen nyata. Kita ambil contoh paling gampang, satelit GPS, satelit yang ngorbit bumi, itu geraknya cepat banget dan ada di ketinggian tinggi dari permukaan bumi. Nah, karena kecepatannya tinggi dan posisinya jauh dari gravitasi bumi, waktu di dalam satelit itu berjalan sedikit lebih cepat daripada waktu di bumi. Tapi anehnya, justru efek gravitasi dari bumi bikin waktu di satelit jadi lebih lambat. Akhirnya satelit itu harus dikalibrasi terus supaya sistem GPS kita tetap akurat. Tanpa koreksi ini, lokasi kita bisa meleset sampai beberapa kilometer. Sekarang bayangin kalau kalian bisa jalan-jalan dekat lubang hitam, tempat di mana gravitasi ekstrem banget. Di sana waktu bisa berjalan super lambat. Misalnya, kalian habiskan 1 jam di sekitar lubang hitam, terus balik ke bumi, bisa jadi waktu di bumi udah berjalan bertahun-tahun. Ini namanya time dilation, efek perlambatan waktu akibat gravitasi kuat. Jadi kayak kalian bisa melompat ke masa depan cuma dengan nongkrong dekat lubang hitam. Tapi pertanyaannya, kalau waktu bisa berjalan lebih lambat, apa efeknya buat kita? Kalau kita bisa manfaatin efek ini, secara teori kita bisa memperpanjang hidup. Misalnya, astronot yang terbang dengan kecepatan sangat tinggi, waktu di tubuh mereka berjalan lebih lambat daripada orang-orang di bumi. Jadi saat mereka kembali, mereka sedikit lebih muda dibandingkan kita. Walaupun bedanya cuma milidetik, tapi secara teori bisa diperpanjang kalau kecepatannya lebih ekstrem. Sayangnya, teknologi kita sekarang belum sampai ke tahap itu. Efek pelambatan waktu ini juga bikin para ilmuwan penasaran soal perjalanan waktu. Meskipun kembali ke masa lalu masih dianggap mustahil, tapi melompat ke masa depan lewat percepatan waktu bisa jadi mungkin. Cuma, tantangannya luar biasa berat. Butuh energi super besar dan teknologi canggih yang belum kita miliki. Tapi siapa tahu, puluhan atau ratusan tahun ke depan, manusia bisa bangun teknologi buat melipat waktu. Dan itu bakal mengubah cara kita melihat umur, perjalanan antar bintang, bahkan kehidupan itu sendiri. Tapi jangan salah paham juga, waktu nggak bisa kita kendalikan semau kita. Yang bisa kita lakuin sekarang adalah menghargai waktu yang kita punya. Karena buat kita yang tinggal di bumi, waktu tetap berjalan ke depan, detik demi detik, tanpa bisa diputar ulang. Jadi daripada nunggu teknologi canggih yang belum tentu ada, lebih baik kita mulai manfaatin waktu yang ada sekarang buat hal-hal yang beneran penting. Seperti belajar, berkarya, dan bahagiain orang-orang terdekat. Jadi kesimpulannya, waktu itu relatif dan bisa berjalan lebih lambat dalam kondisi tertentu. Tapi buat kita yang masih hidup normal di bumi, waktu tetap berharga dan gak bisa diulang. Yuk, kita sama-sama jadi lebih bijak dalam mengelola waktu, karena waktu yang kalian buang hari ini bisa jadi hal yang kalian sesali di masa depan. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka konten kayak gini. Sampai ketemu di obrolan seru berikutnya.